Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata ayun Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang budiman dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kita minadz zulumati ilan nur. Dengan doa salawat, semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam aturan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan berbaik sangka, tidak sebaliknya berburuk sangka. Maka yang hitam tidak selamanya pahit atau kotor, dan yang pahit tidak selamanya menyakitkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terpisahkan dari pergaulan-pergaulan, tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Beraneka ragam masyarakat, beraneka ragam perilaku masyarakat di sekeliling kita. Maka kita tidak boleh su'udzon, kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Belum tentu yang hitam itu kotor. Ada satu cerita bahwa ada seorang perempuan yang perempuan itu pelacur. Pekerjaannya memuaskan si hidung belang. Di dalam kehidupan yang begitu kotor hitam karena kehidupan di pelacuran. Suatu saat datanglah seorang ulama, bahkan wafi riwayatin waliyullah. Si perempuan itu ditanya, "Hei Jamilah," panggilannya, "kau setiap hari melayani berapa laki-laki?" "Banyak Pak Ustadz." "Banyak Pak Kiai." "Kadang 8, kadang 9. Dan itu saya lakukan setiap malam." "Dan kamu dapat uang berapa?" "Banyak Pak Kiai, bahkan jutaan." "Ya udah, mulai malam ini kamu hitung rata-rata kamu per malam dapat berapa." Contoh 5 juta Kiai. "Ya udah, kamu saya booking dan saya kasih uang 5 juta." Ada sang kiai ke pelacuran dan membayar 5 juta. Ketika itu si perempuan sudah bersiap-siap diri, bersolek, berdandan cantik, berpoles, masuklah kamar. Sang kiai ditanya, "Sang kiai, saya sudah siap." "Iya, kamu di situ aja." "Siap ya." Tapi karena sang kiai ini waliullah, kuat menahan nafsu, beliau di situ malah sholat malam, zikir, tahajud. Lantas apa tujuannya sang kiai membooking si perempuan pelacur itu? Tujuannya adalah biar pelacur itu tidak menambah dosa. Seandainya dibooking oleh orang lain, maka pelacur itu dosanya bertumpuk-tumpuk. Setiap malam dibooking 5 juta, 5 juta, 5 juta. Lama-lama si perempuan ini bertanya, "Sang kiai, kau sudah
menghabiskan uang banyak. Tapi engkau selalu ikhlas dan tidak pernah sekalipun menyentuh saya. Engkau malah menjalankan sholat malam, zikiran, berada di samping saya. Saya terbuka hati saya, Kiai. Saya mau taubat. Saya mau mengikuti kehidupan Kiai. Seketika itu juga sang Kiai memanggil santrinya dan dinikahkan kepada si pelacur itu. Dan si pelacur itu juga taubat. Alhamdulillah. Setelah pernikahan berjalan, sang pelacur yang di dunia hitam itu taubat, akhirnya mempunyai anak yang soleh. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh, anak yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang hitam tidak selamanya kotor, dan yang pahit tidak selamanya menyakitkan. Coba tengok kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah Nabiullah, kekasih Allah, dan diangkat Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kehidupannya pahit sekali. Bayangkan Nabi Ayub yang dulunya kaya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebun dan tanaman dihancurkan semuanya oleh setan-setan yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu, tubuhnya dimakan belatung. Bahkan Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah, ya Allah, organ tubuh saya yang manapun boleh dimakan belatung, tapi jangan hati saya ya Allah, karena hati saya adalah tempatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sakitnya, pahitnya Nabi Ayub. Tapi beliau tidak merasakan sakit. Beliau tidak merasakan pahit. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Ayub terima. Bukan hanya sakit, tapi Nabi Ayub juga diasingkan oleh masyarakat. Bahkan istri-istrinya juga berlari tidak kuat mendampingi beliau Nabi Ayub alaihi salam. Kehidupannya pahit. Tapi kehidupan pahit tidak selamanya menyakitkan. Nabi Ayub tetap tabah dan sabar. Akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadi nabi yang terpilih. Dan akhirnya Nabi Ayub dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut, kita jangan tergesa-gesa memvonis seseorang. Belum tentu yang hitam itu kotor, dan belum tentu yang pahit itu menyakitkan. Apalagi sekarang kehidupan kita di alam digitalisasi. Banyak sekali atau mudah sekali orang-orang yang terprovokasi. Orang-orang sekarang bagaikan daun yang kering. Gampang dikumpulin, sulit untuk ditali. Gampang terpengaruh oleh hal-hal yang belum tentu positif jeleknya, tapi sudah memvonis lewat media massa. Maka kita harus bisa mengambil hikmah. Bahkan kita harus bijaksana bahwa kehidupan ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga kita menjadi orang yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.